got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Pengenalan kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib atau sering disebut At-Tafsir Kabir terdiri dari 16 jilid. Dalam tafsir ini, Ar-Razi berupaya mencurahkan segenap ilmunya, sehingga tafsir ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan filsafat, beliau tuangkan bahasan-bahasan yang bersifat filsafat. Sementara ayat-ayat yang menyentuh bidang teologi, beliau curahkan segala kemampuannya dalam bidang teologis. Meskipun pada prinsipnya cenderung membela paham Ahlus Sunnah, sedangkan untuk ayat-ayat yang berhubungan dengan fikih, beliau berusaha menyajikan perbincangan-perbincangan mengenai fikih dan cenderung membela mazhab Syafi'i. Demikian pula dengan ayat-ayat yang menyangkut bidang kesehatan, kedokteran, fenomena fisika, dan sebagainya. Ar-Razi berupaya mengungkapkannya berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya. Dikatakan bahwa beliau belum sempat menyelesaikan tafsirnya itu. Ustadz Dr. Az-Zahabi telah memberikan pendapat yang menarik tentang beliau. Dalam hal ini saya katakan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menyelesaikan tafsir itu sampai surat Al-Anbiya. Menurut Mustafa bin Abdullah, penulisan kitab tafsir ini dilanjutkan oleh Imam Syihabuddin Al-Qubi. Beliau melakukan penyempurnaan terhadap kekurangan tafsir tersebut. Namun, beliau juga tidak dapat menyelesaikannya secara tuntas. Setelah itu dilanjutkan oleh Imam Najmuddin Al-Qamuli yang menyempurnakan apa yang tersisa darinya, sehingga dapat diselesaikan sampai surat An-Nas. Biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Bakhri Ar-Razi, yang dalam literatur keilmuan klasik kita kenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi. Beliau lahir di Rai, yaitu sebuah desa yang banyak ditempati oleh orang Ajam atau selain bangsa Arab, dan terletak di sebelah tenggara Teheran, Iran. Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah, bertepatan dengan 1150 Masehi. Menurut Ibnu As-Subki mengatakan bahwa pendapat yang kuat Ar-Razi dilahirkan pada tahun 543 Hijriah. Tetapi pendapat ini menjadi lemah jika dikaitkan dengan fakta melalui tulisan yang dibuat Ar-Razi sendiri. Ar-Razi menulis dalam tafsir surat Yusuf bahwa ia telah mencapai usia 57 tahun. Dan pada akhir surat menyebutkan bahwa tafsirnya telah selesai pada bulan Sya'ban tahun 601 Hijriah. Jika dikurangi, maka kelahiran Ar-Razi ialah tahun 540 Hijriah atau 1150 Masehi. Di Herat, Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapat julukan Syaikh Al-Islam. Kemudian, Imam Ar-Razi juga sering dikenal dengan julukan Sultanun Mutakallimin, yang artinya seorang ilmuwan muslim. Ar-Razi merupakan anak keturunan Quraisy yang nasabnya bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada bulan Syawal tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Dikatakan beliau meninggal ketika beliau berselisih pendapat dengan kelompok Al-Karomiyah tentang urusan akidah. Mereka sampai mengkafirkan Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat mereka meracuni Ar-Razi sehingga beliau meninggal dan menghadap pada Robnya. Karya-karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menurut Malik Abdul Halim Mahmud, bila dihitung karya Ar-Razi sebanyak 200 buah. Di antara karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang terkenal yakni: pertama, Mafatih Al-Ghaib. Kitab ini merupakan kitab tafsir bir-Ra'i yang paling komprehensif karena menjelaskan seluruh ayat Al-Quran. Kedua, Lawami Al-Bayyinat, menjelaskan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga,
Mu'allim usuluddin, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar keyakinan agama Islam dan segala hal yang berhubungan dengan iman seseorang. Keempat, muhassil al-mutaqaddimin wal mutaakhirin min ulama wal hukama wal mutakallimin. Yang kelima, As-sir al-maktum fi mukhatabah an-nujum. Murid Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai murid yang sangat banyak sekali, sekitar 300 orang. Majelis ceramahnya dihadiri oleh orang khusus maupun umum. Adapun murid-murid Imam Ar-Razi yang mengikuti jejak langkah beliau cukup banyak. Di antara mereka yang paling terkenal ialah pertama, Al-Qut Al-Misri, kedua, Syamsuddin, ketiga, Abul Abbas Al-Hubi, keempat, Ibrahim bin Abi Bakar bin Ali Al-Asfihani, kelima, Syarafuddin bin Arnin Abul Mahasin, keenam, Zainuddin Al-Kasi, ketujuh, Tajuddin Al-Armawi. Guru Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, Ziyauddin Umar. Beliau merupakan ayah Fakhruddin Ar-Razi yang menjadi seorang pakar mazhab Syafi'i dan Asy'ariyah. Dari keluasan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ar-Razi, kebanyakan dipelajari dari ayahnya, termasuk diantaranya ilmu usul, ilmu kalam, dan dalam bermazhab. Oleh karena itu, beliau seringkali menyebut nama ayahnya dalam kitab tafsirnya. Yang kedua, Al-Baghawi, merupakan guru Fakhruddin Ar-Razi dalam Al-Quran dan tafsir. Yang ketiga, Majduddin Al-Jaili. Fakhruddin Ar-Razi mempelajari ilmu hikmah kepada beliau. Yang keempat, Imam Al-Kamal As-Samanani, guru Fakhruddin Ar-Razi dalam ilmu filsafat. Yang kelima, Kamaluddin As-Samawi. Keadaan sosial politik penulisan kitab tafsir Kabir Fakhruddin Ar-Razi beserta metodenya. Secara sosial politik, sebagai akibat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan bangsa Tartar, terjadi kemunduran semangat intelektualitas Islam, sehingga kajian pemikiran filsafat di dunia Islam mengalami keterpurukan sebagai akibat penjajahan. Keadaan semacam inilah yang mendorong Fakhruddin Ar-Razi untuk mencoba menghubungkan kembali tradisi pemikiran filsafat dalam dunia Islam. Secara umum, tafsir Kabir Fakhruddin Ar-Razi menggunakan tafsir birra'i berdasarkan nalar dan akli, dengan pendekatan mazhab Syafi'iyah dan Asy'ariyah, dan tahlili analitis. Karena di dalamnya setiap ayat dianalisa sebagai sudut baik berupa riwayat, bahasa, filsafat, dan lain sebagainya, walaupun tidak mesti setiap ayat memiliki komponen yang sama. Komentar dan pendapat para ulama mengenai kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kelebihan kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi ialah: yang pertama, mengutamakan tentang munasabah surat dan Al-Quran satu sama lainnya. Yang kedua, membubuhkan banyak pendapat para ahli, baik ahli filsafat, ahli ilmu kalam, ahli fikih, dan lain-lain. Yang ketiga, kalau beliau menemukan ayat hukum, maka selalu menyebutkan semua mazhab fuqaha. Akan tetapi, beliau lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Yang keempat, Ar-Razi menambahkan dengan masalah tentang ilmu usul, balaghah, nahwu, dan yang lainnya. Yang kelima, beliau melengkapi tafsirnya dengan menjelaskan asbab al-nuzul. Kekurangan kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, Abu Hayyan berkata, dalam tafsir Al-Kabir, Ar-Razi telah mengumpulkan berbagai hal yang tidak mempunyai kaitan dengan masalah tafsir Al-Quran. Yang kedua, Manna Al-Qattan mengumumkan bahwa ilmu aqliyah mendominasi isi kitab tafsir Al-Kabir, sehingga bisa dikatakan bahwa kitab tafsir ini telah keluar dari ruh tafsir Al-Quran. Yang ketiga, Rashid Ridho berkata, Ar-Razi adalah orang ahli tafsir yang sangat sedikit mengetahui tentang sunnah. Yang keempat, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Lisan Al-Mizan mengumumkan bahwa saya membaca dalam Ikhsir fil Ilmi At-Tafsir karya At-Tufi. Ia telah mengatakan bahwa banyak kekurangan yang ditemukan dalam kitab tafsir Al-Kabir.